Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Afandi. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait otot dan mekanisme kerja pada otot. Jadi, teman-teman, otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk mengakibatkan organ-organ tubuh dapat bergerak. Nah, otot pada hewan maupun manusia diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Nah, otot ini menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam ataupun dari organ luar dari organisme tersebut. Oke, sekarang kita membahas bagaimana sebuah otot dapat bekerja, dapat bergerak. Jadi gerak sel otot terjadi karena sitoplasmanya yang merubah bentuk. Pada sel-sel sitoplasma itu terdapat benang-benang halus yang panjang. Ini disebut biasanya dengan miofibril. Nah, kalau sel otot itu dalam sel otot mendapatkan rangsangan, maka miofibril tersebut akan memendek. Dengan kata lain, sel otot akan memendekkan dirinya ke arah tertentu, ke arah penerimaan rangsangan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot polos. Jadi teman-teman, otot polos ini berbentuk seperti gelendongan dan di bagian tengahnya besar ya, kedua ujungnya itu meruncing. Nah, otot polos ini memiliki serat yang arahnya itu searah panjang tersebut seperti miofibril. Nah, serat miofilamen dan masing-masing miofilamen terdiri dari protein otot yaitu aktin dan miosin. Otot polos ini bekerja secara teratur dan tidak cepat lelah meskipun kondisi tubuh kita dalam keadaan tertidur seperti itu. Oke, yang kedua di sini ada otot lurik atau otot rangka ya. Jadi sel-sel pada otot lurik ini berbentuk silindris atau seperti tabung dan memiliki inti selnya yang banyak. Oke, selanjutnya ada otot lurik. Jadi otot lurik ini berbentuknya silindris atau seperti tabung dan memiliki inti sel yang lebih dari satu. Letaknya ada di pinggir. Sel otot lurik ini ujungnya tidak menunjukkan batas yang jelas karena berbentuk silindris tadi ya. Jadi otot lurik ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang otot rangka, otot lurik, dan otot lingkar. Nah, otot lurik ini mempunyai hubungan langsung dengan tulang dan memiliki fungsi menggerakkan tulang-tulang. Oke, selanjutnya yang terakhir ada otot jantung. Jadi otot jantung ini juga disebut sebagai otot yang istimewa karena otot ini berbentuk seperti otot lurik. Nah, perbedaannya bahwa serabutnya lebih bercabang dan bersambung satu sama lain, berciri-ciri berwarna merah khusus dan tidak dapat dikendalikan secara kemauan. Nah, jadi kontraksi tidak dipengaruhi saraf dan fungsi saraf untuk mempercepat atau memperlambat kontraksi karena otot jantung ini disebut sebagai otot tidak sadar. Nah, otot jantung ini mempunyai kemampuan khusus untuk mengadakan kontraksi otomatis dan gerakan tanpa tergantung pada ada atau tidaknya rangsangan dari saraf. Nah, jadi otot jantung ini mampu bekerja walaupun tidak ada rangsangan dari saraf. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme kontraksi pada otot. Jadi kontraksi pada otot itu dimulai dari filamen-filamen tebal dan tipis yang saling bergeser pada saat kontraksi. Nah, ini maksudnya mengatakan bahwa gaya kontraksi otot tersebut dihasilkan oleh suatu proses yang membuat beberapa set filamen itu menebal atau menipis dan filamen tersebut dapat bergeser antar sesamanya. Selanjutnya ada protein aktin ya yang merangsang aktivitas ATP miosin. Jadi ATP ini mengurangi daya tarik atau afinitas miosin terhadap aktin.
Nah, selanjutnya daya kerja ATP miosin yang terisolasi ialah sebesar 0,05 per detiknya. Nah, daya kerja sebesar itu ternyata jauh lebih kecil dari daya kerja ATP miosin yang berada dalam otot yang sedang berkontraksi. Nah, pada tahap pertama, ATP terikat pada bagian miosin dari aktomiosin dan menghasilkan disosiasi aktin dan miosin. Nah, miosin merupakan produk dari proses ini memiliki ikatan dengan ATP secara langsung. Nah, selanjutnya pada tahap kedua, ATP yang terikat dengan miosin tadi akan terhidrolisis dengan cepat sehingga akan membentuk miosin kompleks ADP. Nah, kompleks tersebut kemudian akan berikatan dengan aktin pada tahap yang ketiga. Nah, selanjutnya merupakan tahap untuk relaksasi konformasional. Nah, pada tahap keempat, kompleks aktin, miosin, dan ADP tadi secara tahap demi tahap akan melepaskan ikatan dengan PI dan ADP, sehingga kompleks yang tersisa hanyalah kompleks aktin dan miosin yang siap untuk siklus hidrolisis ATP selanjutnya. Nah, maka dari mekanisme tersebut dapat disimpulkan bahwa proses terkait terlepasnya aktin yang diatur oleh ADP tersebut menghasilkan gaya vektorial untuk adanya kontraksi otot. Nah, selain itu juga ada CA2+ ya yang mengatur kontraksi otot yang ditengahi oleh troponin dan tropomiosin. Nah, setelahnya impuls saraf melepaskan CA2+ dari retikulum sarkoplasma. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari materi otot pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.